Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji kita sebelumnya, kita bakalan bahas tentang reading comprehension hari ini, tentang understanding reading comprehension assessment dari bagian dari kelas language testing design sama saya sendiri dosennya. Dan hari ini kita bakalan bahas beberapa hal. Ada why am I testing, who am I testing, what am I testing, how am I scoring, dan how is my test benefiting learners. Untuk how is my test benefiting learners dan why am I testing, itu akan jadi PR buat kalian sendiri karena dia tidak praktikal untuk saya jelaskan. Dan di sini video kita akan kita bagikan dalam dua bagian untuk who am I testing dan what am I testing bagian awal. How am I scoring and how am I testing itu menjadi video kedua. Nah, sebelum kita masuk ke dalam yang lebih praktikal, kita bakalan tahu dulu apa yang harus kita perhatikan ketika kita pengen membuat reading task. Pertama, aspek skill yang akan kita assess. Kita harus tahu dulu kita mau assess skill apa aja nih. Kedua, karakteristik dari siswa kita. Siswa kita itu dia di level mana? Kemudian karakteristik of reading passage, keuntungan, disadvantage-nya kerugian, perbedaan text types-nya, dan scoring system. Nah, what am I testing? Dia sama kayak kita memasak dan sebagainya. Kita harus tahu dulu apa sih akan kita tes. The skill being tested, which feature am I going to test? Skill-skill apa yang akan kita tes? Dalam reading itu ada beberapa skill yang sering dipakai. Ada skimming, scanning, inferencing, comparing, contrasting, dan concluding. Skimming itu dan scanning ada dua-dua dari fast reading. Tapi skimming dia meminta siswa untuk cari tahu topik keseluruhan teks itu tentang apa. Jadi dia bakal mengabaikan baca cepat tapi mengabaikan detail. Kalau scanning dia mencari specific info. Specific info ini kayak soal TOEFL itu pada line 10 kata ini artinya apa? Nah, siswa tidak perlu membaca dari awal sampai habis, dia hanya melihat line 10 tadi. Ketiga, inferencing, memahami makna teks itu yang tersiratnya seperti apa. Comparing, membandingkan teks satu dan lainnya. Contrasting, perbedaan informasinya apa. Concluding, mengkonklusikan. Nah, sebelum kita lanjut pada bagian kita mau ngetes apa sih dalam reading, kita harus tahu dulu reading itu ada berapa macam. Ada careful reading dan fast reading. Bedanya apa? Careful reading dia dibaca dengan pelan, membaca setiap kata per kata untuk memahami keseluruhan teks. Biasanya kita pakai untuk reading for pleasure, membaca untuk kenyamanan. Contoh kayak kita baca novel. Sedangkan fast reading kita butuhkan biasanya pada soal-soal kayak kita ketika ikut tes TOEFL. Fast reading itu ada skimming for gist, scanning the specific info, sama search reading. Yang paling cepat itu adalah search reading. Kemudian, kenapa kita butuh tahu ya? Ada careful reading, ada fast reading. Supaya kita tahu di level apa siswa kita bisa ngajarin yang careful reading, di level mana kita bisa ngajarin yang fast reading. Kalau careful reading dia bisa untuk all levels. Kalau fast reading, enggak. Dia hanya bisa dikenakan pada B1 level on the CEFR. Apa sih itu? Nah, CEFR adalah Common European Framework of Reference. Ini kayak framework atau list siswa kita itu kemampuannya atau levelnya dibagi jadi beberapa bagian oleh European Council berhubungan dengan bahasa dan mereka buatnya per skill. Jadi kita sebagai guru sebelum buat tes, mau ngetes apa, kita harus betul-betul sadar siswa kita itu ada di level mana di CEFR ini. Kenapa saya buat kayak CEFR? Karena dia sangat detail perbedaannya antara A1 sampai C2. Jadi levelnya itu ada 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling rendah A1, yang paling tinggi C2. Jadi di sini kita bisa melihat level si A1 seperti apa. Dia can understand very short, simple text, a single phrase at a time, picking up familiar names, words and basic phrase and reading as required. Di sini dia baru bisa memahami teks yang sangat pendek yang isinya kayak buku anak-anak. Satu kata, dua kata, perasa, dan kata-katanya familiar,
masih sangat basic. Di A2 dia sudah mulai bisa memahami simple text on familiar matter of a concrete types. Nah, di sini masih concrete types dengan pembahasan-pembahasan yang frekuensi everyday or job related language dengan bahasa-bahasa yang sering dipakai pada keseharian. Can understand short, simple text containing high frequency of vocabulary, including a proportion of shared international vocabulary area. Intinya di A2 dia selevel lebih tinggi dari A1. Kalau A1 masih tahap kata dan frasa. Di sini mungkin udah kalimat atau udah paragraf, tapi dengan bahasa yang dipakai keseharian dan concrete types. Concrete types itu ceritanya konkret. Teksnya itu membahas info-info yang apa yang kita cari ada di teks. Kita tidak perlu menalar. Kalau abstrak, kita butuh penalaran. Apa yang ditulis belum tentu itu yang dimaksud. Kemudian ada B1, can read straightforward factual text on subject related to his, her field and interest. Di sini dia udah bisa baca faktual text tapi masih berhubungan dengan dunia dia. Maksudnya, kalian anak bahasa Inggris, saya dosen bahasa Inggris, kita membaca teks yang umum yang berhubungan dengan bahasa kita paham. Tapi ketika kita membaca soal yang berhubungan dengan kedokteran, teknik, biologi, kita udah nggak bisa mencerna karena bahasa teks vocabnya berbeda. Nah, itu sama. Untuk B1, levelnya masih di situ. Belum bisa memahami di luar field dia. Kalau B2, udah bisa membaca large degree of independent, adapting style and speed of different texts and purpose. Udah mulai bisa membaca kepada teks-teks di luar field dia dengan beragam style dan speed, tapi dia masih bermasalah dengan low frequency idioms. Dia untuk beberapa idiom-idiom itu dia masih bermasalah. Yang di C1, dia udah bisa baca teks-teks yang detail dan panjang dengan bahasa yang kompleks. Apakah itu berhubungan dengan field dia atau tidak? Di sini dia udah bisa membaca semua area field specialty. Mau itu tentang teknik kah, mau tentang seni kah, mau tentang kedokteran kah, dia udah bisa memahami. Sedangkan C2, tapi di sini di C1 beda dengan C2 apa? C1 dia terkadang masih harus membaca ulang untuk beberapa seksi-seksi yang sulit. Kalau di C2 dia tidak perlu membaca ulang lagi. Dan dia sudah bisa membaca all form of the written language, including abstract, structurally complex, or highly colloquial literary and non-literary writing. Di sini dia sudah bisa membaca seluruh jenis teks tulis. Apakah dia abstrak? Apakah berhubungan dengan dengan keilmuan dia? Spesifik tidak. Kemudian dia bahkan sudah bisa memahami implicit dan explicit meaning. Meaning yang tersirat juga udah bisa, tersurat apalagi. Nah, ini level-level siswa kita. Jadi, sebelum kita membuat soal, kita harus tahu dulu siswa kita tuh levelnya di mana. A1 kah, A2, B1, B2, C1, C2. Bu, kalau campur-campur maka tesnya juga. Tapi kebanyakan nggak akan campur kali dari A1, nanti ada yang C2. Biasanya kalaupun bercampur dia dekat. Misal siswa kita itu ada di A2, ada di B1. Jadi kita bisa membuat soal-soal itu yang berhubungan dengan level dia. What am I testing? Apa sih yang akan kita tes? Cognitive process during reading comprehension. Nah, ketika kita membaca, apa sih yang terjadi sama kita? Atau apa sih yang terjadi sama siswa kita? Di sini kita harus tahu bahwa siswa kita itu dia memulai dari yang sederhana dulu. Kita juga ketika kita belajar dulu, kita pertama mulai dari memahami kata, kemudian memahami basic meaning, frasa dan kalimat, dan kita memahami implied meaning. Implied meaning itu makna tersirat. Makna tersirat artian yang ditulis beda, yang dimaksudkan juga berbeda. Nah, ini juga harus paham. Kemudian ada memahami across sentence and across paragraph. Satu paragraf dengan lainnya itu ketika digabung maknanya menjadi seperti apa. The whole text, secara keseluruhan teksnya seperti apa. Dan understand and combine information across text. Harus bisa memahami beberapa teks. Itu yang pada akhirnya. Nah, reading comprehension task type. Seperti apa sih
task types-nya. Sebelumnya kita juga harus lihat dulu sekilas bahwa skill readers, dalam artian siswa kita itu bisa dibilang dia punya skill yang bagus itu seperti apa. Ketika dia tahu sebelum membaca sebuah teks, dia harus tahu dulu teks ini dibaca dengan skill apa, skimming kah, scanning kah. Kemudian dia bisa memakai knowledge yang udah ada, contoh kayak tentang corona. Dia udah baca tentang corona, ketika kita kasih teks corona, dia akan pakai ilmu yang udah ada untuk prediksi, dan dia memonitor pengetahuan dia itu tentang apa, comprehension dia sudah sejauh mana. Nah, untuk practicing reading skill, jadi sebelum kita menentukan tugas tes comprehension itu seperti apa, kita harus ngajarin juga kepada siswa cara mempraktis reading skill itu seperti apa, sehingga apa yang kita tes adalah apa yang kita ajarkan. Yang pertama dia harus meningkatkan vocabulary, knowledge-nya, grammar-nya, sentence structure-nya. Kemudian praktis paraphrasing. Nah, paraphrasing itu adalah, kalau bahasa kita, ketika kita membaca sesuatu, kita mengulang menjelaskan dengan bahasa sendiri, apakah dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk speaking. Practice reading between the lines. Nah, reading between the lines ini balik lagi adalah memahami apa yang tidak tertulis. Dalam artian, karena contoh orang kadang puji kita, kamu cantik kali hari ini ya. Nah, itu apakah benar dia memuji kita atau mengejek? Nah, itu harus kita paham. Kemudian ada differentiate between main idea dan supporting detail. Siswa itu harus bisa membedakan mana main idea, mana supporting detail. Kemudian dia juga harus tahu teks strukturnya seperti apa. Dia harus bisa membandingkan dan membedakan, mengkontras informasi dari sebuah teks ataupun beberapa teks. Nah, juga ada metacognitive skill, dalam artian skill yang berhubungan dengan motivasi, keyakinan siswa kita dalam membaca, bukan membaca langsung. Itu ada di prediksi. Ketika membaca sebuah tes, ketika baca judul, siswa harus bisa memprediksi, teks ini akan bahas tentang apa. Kemudian dia harus bisa set goals. How should I read the text? Bagaimana saya baca ini? Carefully, atau secara cepat, atau kedua-duanya. Terus dia juga harus bisa monitor ini sejauh mana ya pemahaman saya tentang teks ini. Kalau nggak paham, ulang baca lagi. Nah, kalau siswa kita udah punya 3 metacognitive skills ini, dia bakal naik level dari A1 sampai selanjutnya itu hanya soal waktu, karena dia sudah bisa praktis sendiri. Contoh kayak untuk soal-soal how did the writer say did it change during the passage, ini hanya bisa dibaca dengan prediction, dan juga dia harus tahu ini pakai skill apa. Yang paling penting dalam metacognitive skill itu adalah do not dwell on unfamiliar words. Ketika kita membaca terus menemukan vocab yang kita tidak paham, jangan lama-lama di situ. Karena membaca reading comprehension itu bukan membaca setiap kata per kata harus paham, tapi kita harus bisa memahami keseluruhan teks. Nah, oke. Nah, itu dulu untuk bagian pertama, sedangkan bagian how my testing akan kita lanjutkan pada sesi kedua.